Di awal video ini, saya berharap kita memiliki perspektif yang semakin bening dan jernih tentang perbedaan pendapat. Narasi saya hanya sebagai salah satu perspektif semata. Anda boleh berbeda pendapat dan menyatakan ketidakpuasan dengan gagasan saya. Saya menghargai itu. Oleh karenanya, saya mengajak Anda untuk menyimak ulasan ini sampai selesai. Nama Pendeta Saifuddin Ibrahim menjadi perbincangan warganet. Saya sangat bingung dan sebenarnya jengah ketika melihat berita-berita viral tentang beliau. Dia mengusulkan, lebih tepatnya meminta penghapusan ayat-ayat dalam kitab suci agama lain. Saya tidak memahami tujuan permintaan beliau. Saya hanya menempatkan klaimnya sebagai provokasi dan sebenarnya serangan cukup serius bagi agama Islam dan juga semua agama. Saya secara pribadi, barang tentu Anda semua, sepakat bahwa Pendeta Saifuddin membangun sesuatu yang memihak dan telah memproklamirkan kebenaran sepihak. Apa saja yang dikatakannya benar. Ironis, bagaimana tidak? Pernyataan beliau telah mengganggu umat beragama di Indonesia. Video ini bukan untuk membahas pribadi seorang Pendeta Saifuddin. Saya akan menyoroti dan membantah usulan, permintaan, dan pernyataan beliau tentang penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran. Saya berusaha membentuk pledoi terhadap sesat pikir seorang Saifuddin. Pertama, Pendeta Saifuddin mengusulkan penghapusan 300 ayat Al-Quran yang menurutnya ayat-ayat tersebut memicu intoleran dan radikalisme dan menyebabkan perpecahan umat beragama. Oke, kita bisa katakan bahwa ini opini pribadi beliau. Barang tentu dia temukan dari buku atau hasil penelitian itu soal yang berbeda. Tetapi gagasan dan ide beliau sangat menyesatkan. Perlu kita ketahui bersama, sabda Allah dalam kitab suci, baik itu Alkitab, Al-Quran, dan sebagainya, merupakan teks suci yang mutlak benar. Setiap pemeluk agama semestinya menerima kebenaran tersebut. Saya sangat yakin umat yang betul-betul tunduk pada kenyataan bahwa hanya sabda Allah yang mutlak benar atau kemutlakan Allah mesti toleran dan tidak tergoda untuk memberikan kemutlakan kebenaran penafsiran terhadap Allah dan sabdanya. Kalau kita boleh jujur, masalah umum yang mengidap pemuka agama di Indonesia adalah banyaknya pemuka agama yang menginterpretasi dan menafsir sabda Allah dalam kitab suci masing-masing dengan bahasa dan klaim kemutlakan. Sebenarnya hal seperti ini yang tidak bijaksana. Sudah menjadi kepastian bahwa interpretasi dan penafsiran atas ayat-ayat dalam kitab suci tetap merupakan usaha manusia yang bersifat terbatas. Pendeta Saifuddin bisa kita kategorikan sebagai tokoh agama yang tidak bisa membedakan antara sabda Allah yang absolut benar dengan pendapat pribadinya sebenarnya terbatas tentang sabda Allah. Dalam hal ini, beliau sebenarnya sudah terjebak dalam mengabsolutkan pendapat pribadinya sebagai salah satu kebenaran yang mesti diterima oleh yang meyakini itu. Sungguh, sesuatu yang tidak elok, serampangan, dan berbahaya. Mengapa kita katakan bahwa apa yang diminta oleh Pendeta Saifuddin sebagai sesuatu yang tidak elok dan serampangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, hemat saya penting bagi kita untuk melihat apa itu agama. Memang belum ada satu definisi yang bisa diterima oleh semua orang dari semua agama tentang apa itu agama. Tetapi kita coba melihat satu definisi ini. Saya cenderung memposisikan agama sebagai bagian integral dari usaha manusia dalam membangun dunianya yang penuh makna. Setiap orang berhak untuk mendiami dunia yang penuh makna tersebut. Kita semua tahu bahwasannya sumber makna yang paling terakhir adalah agama. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa ketika kita bertindak tidak adil dan memprovokasi penganut agama lain, sebenarnya pada saat yang sama kita mau dan sedang dalam jalan mencabut hak mereka untuk mendapatkan dan menghuni dunia yang penuh makna. Dalam konteks ini, sebenarnya orang yang bertindak demikian bisa disebut sebagai penjahat keagamaan. Kembali ke persoalan awal. Sekarang, kontroversi Pendeta Saifuddin menjadi polemik dan melahirkan pro kontra. Memilih dan berpindah agama itu hak asasi masing-masing orang dan kita sebaiknya menghargai itu. Saya secara pribadi sebenarnya bingung bercampur heran dengan orang-orang yang dulunya Muslim kemudian berpindah masuk ke Kristen tetapi jualannya adalah kebencian terhadap Islam. Begitu sebaliknya, orang yang dulunya Kristen kemudian masuk Islam dan kesaksiannya tentang kebenciannya terhadap Kristen. Saya lebih heran lagi ketika mereka dianggap sebagai pahlawan yang harus didengar dan dinilai sebagai kebenaran. Betapa dangkalnya pikiran kita kalau berada dalam kondisi demikian. Mereka bukanlah pahlawan, apalagi warta iman. Menurut saya,
Orang yang menjual kebencian terhadap agama-agama lain adalah pengkhianat yang sedang mencari panggung pengakuan. Saya katakan sekali lagi, ketika kita bertindak tidak adil dan memprovokasi penganut agama lain, sebenarnya pada saat yang sama kita mencabut hak mereka untuk mendapatkan dunianya yang penuh makna. Kalau itu bagian dari pewartaan iman, saya sebagai orang beragama Katolik akan secara tegas katakan itu salah. Mungkin Anda berbeda pendapat dengan saya. Saya coba membahasakannya demikian. Cinta kita akan Kristus tidak pernah bisa berdiri di atas kebencian kepada mereka yang tidak menerima Kristus. Kekristenan bukan ruang untuk mengobral dan menjual kebencian. Kita mesti mengecek ajaran gereja yang sesungguhnya. Gereja, dalam hal ini gereja Katolik, sudah semenjak Konsili Vatikan II secara adekuat dan konsisten menempatkan serta mengakui bahwa ada kebenaran dalam agama-agama lain. Gereja mengakui kebenaran iman sesama saudara yang Muslim, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Selain itu, misi gereja sudah jelas, yaitu bukan mengkristenkan orang atau memaksa kebenaran kepada umat agama lain, melainkan sebagai kesaksian atas kebenaran wahyu Allah. Bagaimana kesaksian itu diterima, itu bukan urusan gereja. Gereja meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hati orang. Lagi pula, teladan hidup kekristenan adalah Kristus sendiri. Kalau kita menerima keyakinan seperti itu, tidak ada alasan pembenar bagi kita untuk mengintervensi agama orang lain. Kontroversi Pendeta Saifuddin sudah ditangani negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Sekarang, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka penista agama. Saya pikir kita sepakat, kalau ada orang yang melecehkan agama lain, bawa atau seret dia ke meja hijau. Nasihat saya untuk sahabat mata merah, ayolah, dalam beragama kita boleh meyakini kebenaran iman kita, dan itu hak asasi masing-masing. Selain itu, sebaiknya dalam beragama kita sertakan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sebenarnya bisa menjadi jalan ninja buat kita untuk menghindari keputusan tidak tepat yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan informasi. Sangat disayangkan kalau relasi baik, persahabatan, dan hal-hal kemanusiaan menjadi berantakan karena keinginan kita untuk mencari kekurangan orang lain. Itu sesuatu yang percuma dan merugikan. Oke, saya menyadari bahwa penjelasan saya hanyalah salah satu perspektif saja. Anda boleh berbeda pendapat dan menyatakan ketidakpuasan dengan gagasan saya. Itu hak masing-masing. Saya menghargai itu. Silakan tulis tanggapan, bantahan, dan catatan kritis Anda di kolom komentar.